Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat kembali hadir dalam program Fajar Hidayah. Fajar Hidayah hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi di channel terpilih MTA TV dan juga di radio jaringan seluruh Indonesia, insya Allah. Bersama saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan tentunya di hari Jumat kita bersama dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokerto dan Karanganyar. Sudah siap beliau, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Fauzan. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami bagi menjadi dua sesi. Sesi awal kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz. Kemudian nanti di paruh kedua kami pun juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung pada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon WhatsApp di 08112553000. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz mengawali kajian kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaratal hayatid dunya linaqtinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Bapak dan Ibu yang kehormati, saudara-saudara semuanya, kami ajak untuk bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita bisa bermuajahah secara daring di dalam jaringan di online ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita Allah memberikan nikmat-nikmat kita yang lain yang tentu kita sangat mengharapkan. Salawat dan salam tentu senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalah dakwahnya yang beliau emban, beliau tunaikan dengan penuh amanah, dan dengan pertolongan Allah risalah beliau telah sampai kepada kita. Oleh karena itu, mari betul-betul kita bersyukur dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali bahwa kehidupan kita ini, kita mau sadar atau sadar itu tetap berjalan ya. Berjalannya kehidupan kita juga seiring dengan bagaimana kondisi kita. Secara fisik kita, secara keekonomian kita, secara pemikiran kita, secara kesempatan kita, dan lain-lain. Yang tentu itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita. Perubahan-perubahan ini tentu tidak bisa lepas bagaimana kemudian kita memandang, menilai, menafsirkan apakah kehidupan yang kita jalankan ini sudah baik, sudah benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk di dalamnya ketika kita memandang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan saudara kita. Kita tidak bisa menghindari untuk kita tidak melihat orang lain. Ini sudah secara umum ya. Artinya teori tentang membandingkan secara sosial, itu sudah tahun lama ya. Di 1956 itu juga sudah muncul teori bagaimana orang itu akan membandingkan dirinya itu dengan orang lain. Ini dalam sosial itu sudah sangat wajar. Sehingga Rasulullah SAW sudah 1500-an tahun yang lalu, bahkan hampir di 16 abad ya, karena sudah 47 ya, sebentar lagi. Sudah memberikan satu sabdanya yang
mungkin yang senada juga banyak, tapi kami di sini memberikan apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah ya. Tadi kami sampaikan unzuru ila man huwa asfala minkum. Beliau sudah memberikan satu arahan kepada kita untuk sikap kita terhadap tadi banding membandingkan itu senantiasa agar lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Kemudian dilanjutkan, wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Rasul kemudian memberikan akhir hadis ini dengan kenapa? Kenapa harus demikian? Di sini disebutkan fa innau ajdaru alla tasdadu nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu sikap kita melihat yang lebih bawah itu lebih pantas. Agar apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ini satu pesan yang sungguh luar biasa bagaimana cara sikap kita menuntun nilai kita terhadap hal yang sifatnya mengkomparasi urusan-urusan keduniaan. Sehingga tadi juga di ayat yang kami baca bahwa Allah memberikan satu larangannya kepada kita dan janganlah kamu tujukan kepada kedua mata kamu itu terhadap orang yang telah diberikan oleh Allah sebagai satu bunga kehidupan dunia saja. Padahal ini menjadi satu fitnah, ya, linaftinahum, sebagai fitnah bagi mereka di dalam apa yang Allah berikan kepada mereka. Kedudukan ini yang kita lihat kadang gemerlapnya luar biasa. Mereka orang-orang kaya, mereka tajir gitu ya. Mereka apapun bisa didapatkan keinginannya. Padahal apa? Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sementara rizq, ke karunia, kemudian rizki dari Tuhan kalian, dari Tuhan kita ini, itu lebih baik dan juga lebih kekal. Artinya, bagaimana kemudian kita bersikap dan berprinsip ketika kita melihat terkait dengan keduniaan ini, jangan sampai kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain yang kemudian dia lebih tinggi sehingga itu akan membangun rasa tidak syukur, tidak qanaah. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat cara pandang kita, misalnya kita sebagai tenaga kerja ya, karyawan di sebuah perusahaan misalnya atau sebuah ya home industry dan sebagainya. Tentu kita tidak disarankan untuk melihat saudara-saudara kita yang mereka sebagai orang yang lebih tinggi secara pendapatan karena mungkin perusahaannya lebih besar atau mungkin bahkan ownernya begitu atau anak ownernya kita nggak bisa. Tetap kita harus memastikan diri apa yang sudah Allah beri sekarang itu yang terbaik untuk saya sekarang. Kalaupun kemudian kita akan meningkatkan, maka bagaimana cara kita adalah itu sebagai motivasi saja. Motivasi apa? Oh, saya juga bisa untuk bisa tahapan demi tahapan, tobakan on tobak untuk bisa begitu. Tetapi cara pandang kita jangan sampai terobsesi obsesi yang lebih. Kita kemudian seakan-akan apa yang sudah kita dapatkan dengan kerja kita itu menafikan bahwa itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita dan itu harusnya mencukupkan diri kita. Sehingga kalau kita bisa kita bersikap demikian maka akan tumbuh empati juga. Empati apa? Ketika kita melihat orang yang lebih agak sedikit kurang dari kita, bahkan yang lebih kurang lagi, kita betul-betul merasa untuk mudah memiliki sikap empati. Kita mudah juga untuk memberi. Kita juga akan menumbuhkan rasa cukup ya, qanaah kita. Karena qanaah ini kan sebagai kunci keterangan jiwa kita. Bagaimana kalau jiwa kita ini senantiasa terobsesi dengan hal-hal yang
keduniaan saja. Kalau saya dikasih jabatan ini, saya pengen jabatan itu yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi yang apa namanya cakupannya, kemudian kewilayahan ini lebih besar, kekuasaan kita lebih kuat dan sebagainya. Itu adalah sikap manusia. Tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita dilarang oleh Allah untuk mata kita melihat mereka sehingga kita lalai dengan diri kita yang telah Allah berikan juga karunia. Dengan keimanan kita, dengan kesehatan kita, dan dengan itu kita bisa bekerja. Berapapun kemudian Allah berikan dengan apa yang kita usahakan, itu yang terbaik untuk kita pada saat ini. Maka kita harus juga mengingat misalnya di Ibrahim ayat 34 di sana, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi kalau kita melihat orang lain dari sisi dunia saja, kadang kita lupa Allah telah memberikan banyak hal selain materi itu kepada kita. Keimanan kita misalnya, apakah bisa dihitung dengan dunia? Nggak bisa. Karena keimanan kita yang sebesar zarroh saja, kemudian dengan keimanan itu kita mencoba untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu menjadi modal surga kita. Itu menjadi bekal kita. Itu yang khairu wa abqa. Itu yang lebih baik dan juga lebih kekal. Maka tadi kami sampaikan di Toha 131 bahwa janganlah kamu memalingkan pandanganmu karena kenikmatan dunia. Oleh karena itu, dengan sikap kita yang diarahkan oleh Nabi untuk kita melihat senantiasa, melihatlah yang di bawah kita. Kita bisa berjalan. Ada yang walaupun kadang oke lah, kita mulai yang dari yang ideal ya. Kita bisa berjalan, kita harus betul-betul bersyukur. Ada orang lain yang tidak bisa berjalan. Jangan melihat apa kemana-mana jalan padahal saudara saya bisa pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda, begitu. Orang yang pakai sepeda harus melihat ada yang masih bisa berjalan, hanya masih ada yang berjalan gitu. Yang pakai sepeda motor, ada yang masih sebagai ontel. Yang pakai mobil harus betul-betul bersyukur, ada yang masih pakai motor dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga menimbulkan, memunculkan rasa syukur, rasa cukup, rasa berterima kasih kepada Allah, itu menjadi hal yang harus kita kedepankan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena bukankah bahagia itu tidak dilihat dari banyaknya harta yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, atau yang kita punya, kita syukuri. Syukurilah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau ingin hidup kita tenang ya, maka Nabi menyampaikan, lihatlah ke bawah. Tapi kalau ingin hidup tumbuh, lihatlah ke atas dalam hal agama. Sehingga bisa dibandingkan ya. Kalau urusan-urusan keduniaan, kita lihatlah ke bawah sehingga hidup kita bisa tenang. Tetapi kalau kita ingin tumbuh, hidup kita ingin lebih bermakna, maka lihatlah ke atas dalam hal agama, dalam hal kesalehan saudara kita. Ketika saudara kita bisa berpartisipasi dalam perjuangan, ya, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kesempatan, apapun yang kemudian dia ternyata potensi yang ada, saudara kita bisa saling berbagi untuk berkontribusi, maka kita boleh. Saya pengen seperti itu, ya Allah, izinkan saya untuk bisa juga berpartisipasi. Itu sangat amat baik, karena kita termotivasi untuk bisa berbuat baik. Asal kemudian motivasi itu jangan sampai kemudian salah arah dengan niatan yang kemudian ingin dipandang orang lain atau ria gitu. Maka jangan kita mengukur hidup kita ini standarnya dunia orang lain. Setiap kita berbeda-beda lah. Saya lah misalnya. Saya nggak bisa walaupun misalnya sekarang apa namanya sudah usia parubaya misalnya. Wah, teman-teman saya sudah pada ini di sini mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya mobil, anak mereka sekarang sekolahnya, kuliahnya juga di tempat-tempat favorit yang tentu UKT-nya sangat besar dan sebagainya misalnya. Itu kita nggak bisa.
Dan harus menekan hati kita untuk tidak tergoda untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang Allah berikan kepada kita, saya, kita semuanya, itu insya Allah yang terbaik untuk kita, untuk sekarang ini. Selama kita mensyukuri, maka mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kadang kita tidak bisa mereka, tidak bisa memperkirakan. Kenapa? Anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang nurut, anak-anak kita yang kemudian menyenangkan hati kita. Itu kan rezeki yang luar biasa dari Allah. Itu kan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Orang tua ketika melihat anak-anaknya sehat, anak-anaknya ceria, anak-anaknya kemudian nurut, anak-anaknya kemudian bisa bekerja sama dengan kita dalam perjuangan, itu sangat menenteramkan hati kita. Bagaimana kemudian orang yang memiliki harta yang berlimpah, tetapi kemudian senantiasa ada undangan-undangan untuk datang ke kantor-kantor kepolisian atau dinas-dinas terkait dengan penertiban dan sebagainya, melanggar aturan-aturan negara dan sebagainya. Kita sampai kemudian memiliki banyak, bisa puluhan advokat misalnya, untuk bagaimana ketika ada masalah-masalah biar diurusin mereka. Betapa kemudian kehidupan kita senantiasa dikejar oleh masalah. Sehingga kita berharap bahwa dengan kita bisa memaknai, memahami hadis tadi untuk kita bersikap dalam kedudukan ini ya, melihat yang lebih bawah dari kita. Kalau kita sudah bisa melihat itu, kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi merasa cukup. Kita akan menjadi orang yang paling kaya. Kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kita akan senantiasa tersenyum menghadapi kehidupan dunia ini. Setiap pagi ketika kemudian ada azan subuh, kita sudah bergembira. Kita sudah bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan, Allah hidupkan kembali kita. Kita bisa sholat subuh, bahkan kemudian diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh, di mana kemudian 2 rakaat sebelum subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha. Apalagi coba yang kita sebagai orang beriman ya, akan tergesa, akan terpencut dengan kehidupan dunia yang sekarang sedang luar biasa carut marut seperti ini. Orang hanya akan bagaimana saya dihargai di dalam komunitas ini kalau saya menjadi orang yang kaya. Saya bisa dihargai ketika pulang ke desa ketika saya bawa mobil. Saya akan dihargai kalau saya sebagai anggota dewan dan sebagainya dan sebagainya. Betapa kemudian kehidupan kita akan senantiasa terkejar dengan obsesi-obsesi keduniaan, maka pada saat itu pula lah hati kita menjadi sempit. Dunia ini seakan-akan menjadi tujuan utama kita. Padahal yang harus kita jaga, tujuan hidup kita adalah wabtahi fima ataqallah darul akhirah. Keduniaan ini memang betul bagian dari usaha kita untuk mencapai akhirat, maka kemudian watan sanasibaka minad dunya. Kalau sekali lagi kita sudah demikian, maka kita juga sama. Saya misalnya dengan kondisi sekarang, apa yang Allah berikan kepada kita? Weh, jangan berpikir dulu. Kenapa? Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang Allah yang berikan kepada kamu, setiap manusia, bahkan hewan-hewan yang melata, semuanya sudah diberikan rizkinya oleh Allah. Tidak akan bisa kita hitung. Jangan kita diperkecil atau disempitkan cara pandang kita terhadap keduniaan ini, melihat orang-orang yang di atas kita, yang lebih kaya, yang lebih mapan, yang lebih... Kemapanan orang lain hanya saling lihat-melihat saja. Tetapi kedamaian pribadi-pribadi itu akan muncul, akan tumbuh manakala kita memiliki sifat qanaah terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Ini sebagai pengingat kita semuanya, mudah-mudahan di tengah tahun ya, di 2025, di mana kemudian mulai banyak orang yang masuk ke sekolah-sekolah dasar, menengah, dan atas. Kemudian nanti juga dilanjutkan ke perguruan tinggi. Kita harus betul-betul, kalau memang putra-putri kita misalnya belum bisa berkesempatan untuk ke perguruan tinggi, untuk mungkin kalau insya Allah kalau di sekolah dasar sampai menengah atas, itu bisa dilalui siapapun ya, banyak cara untuk itu. Tapi untuk perguruan tinggi, tentu
harus disusun dengan baik. Bagaimana kemudian strategi untuk bisa dapat beasiswa, strategi untuk bisa setelah mungkin ya setelah bekerja bisa belajar lagi. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita berikan wacana dulu kepada anak kita sehingga anak kita bisa mempunyai pemikiran bahwa kita terhadap capaian ketika kita kadang kita belajar kan kemudian kesannya untuk bekerja ya. Itu harus kita benarkan dulu bahwa kita belajar, kita menuntut ilmu bukan tujuannya untuk bisa kita mudah bekerja dan kaya, bukan begitu. Tetapi apa yang kita kerjakan adalah perintah Allah untuk kita belajar. Sehingga kemudian kalau kita sudah beriman, kita memiliki ilmu, nanti Allah mengangkat derajat kita. Kan begitu. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga kita akan semakin tenang bahwa apapun yang kita kerjakan, nanti Allah yang akan melihat kita. Rasul yang akan melihat kita. Dan orang-orang beriman. Maka i'malu fasadallah amalakum. Wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian. Nanti Allah, Rasulnya, dan juga orang beriman akan melihat kalian. Artinya Pak, Rasul akan melihat ketika hambanya melakukan hal yang baik, akan berakhir baik. Kan begitu. Dengan aturan-aturan yang Allah dan Rasulullah sudah berikan. Ya baik, sekali lagi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita semuanya, dan bisa menjadi satu pencerahan ya, terutama untuk kami pribadi, bahwa bagaimana kita memandang kehidupan dunia ini harus benar. Lihatlah di bawah kita. Jangan kita melihat ke atas kita, karena itu akan menjadi kita lebih bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Demikian. Ya baik, terima kasih Ustaz Renal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu, selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Dan gini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung. Kami beri kesempatan di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Baik, di line telepon sudah ada yang ingin bergabung, kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mar di Boyolali, Ustaz. Ibu Mar di Boyolali, silakan. Ya, ya begini Ustaz. Berulang kali saya itu mendengar entah yang keliru itu pendengaran saya. Jika ada kurang betulnya mohon dibetulkan ya Ustaz. Begini Ustadz, saya dengar dari Ustadz itu menyampaikan penjelasan mungkin keluar dari tema ini Ustadz. Begini, dunia ini seandainya dunia ini ada nilainya sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ini yang dimaksudkan bagaimana Ustadz? Saya betul-betul belum mudeng. Mohon untuk dijelaskan. Maaf bila ada kata-kata dari saya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Ibu ya, kami coba jawab. Jadi memang ada hadis sahih ya, yang kemudian kita mencoba untuk kami bacakan bahwa an Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallam law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha baudatin ma saqa kafiran minha syurbatan ma. Jadi kalau diartikan seandainya tadi seperti yang Ibu sampaikan, seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah, sebandingnya dengan apa? Dengan sayap seekor nyamuk. Niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air pun darinya. Ini memang hadis yang kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa dunia ini sangat kecil di sisi Allah. Dunia ya, dan seluruh isinya tidak ada nilainya di sisi Allah apabila dibandingkan dengan akhirat. Jadi sekali lagi,
perbandingan ini adalah dunia dan akhirat. Dunia ini sangat kecil dalam pandangan Allah. Kalau kita sebagai pandangan manusia besar. Kita hidup sekarang, misalnya kami di Mojogedang saja. Mojogedang itu kecamatan, kemudian kami di desanya Pojok, sekarang kami di dusunnya, namanya Tunggul Sari. Itu kita melihat kalau saya berdiri di atas menara saja misalnya, atau gedung yang paling tinggi di kita, misalnya Azhar misalnya, melihat kan kita sudah luas sekali, besar sekali dunia ini. Bagaimana dengan seekor nyamuk, sayap nyamuk yang sangat amat ringan, sangat kecil sekali. Coba kita timbang, kan nggak ada itu. Sehingga tidak kita bisa memahami bahwa nilai, jadi kita melihat bahwa Allah tidak menilai dunia sebagai sesuatu yang penting dibandingkan dengan nilai keimanan dan amal saleh. Karena iman amal saleh nanti di akhirat. Artinya apa? Seluruh apapun yang dikerjakan oleh orang-orang kafir di dunia ini sebagai ujian bagi mereka, sebagai bentuk apa yang Allah berikan di ujo begitu. Sementara burhan-burhan, penjelasan-penjelasan itu sudah datang kepada mereka. Tetapi ketika mereka tetap kafir dengan ngusung merasa orang yang kaya di dunia itu sangat kecil. Maka kalau seandainya dunia ini dalam pandangan Allah sangat berharga, yang kalau bisa ya, kalau saya misalnya memiliki sesuatu ibu ya, kalau berharga itu kadang kan eman-eman tuh orang lain ngambil maunya dewi kalau dia tidak nuruti apa yang saya inginkan. Misalnya saya punya 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 perusahaan nih, kemudian ada orang ujuk-ujuk ngomong saya minta ini sebentar dulu, kalau kamu minta-minta ini apa yang mungkin menjadi kontribusinya, kira-kira begitu. Sehingga kalau kemudian Allah mengharapkan manusia untuk beriman kepada Allah, untuk mentauhidkan kepada Allah, kemudian mereka kok enggan, menutup diri, mengkafirkan, menolak ayat-ayat yang ada, itu kalau dunia itu yang mereka hidup di dalamnya lebih berharga, mereka tidak akan diizinkan Allah walaupun hanya minum seteguk air. Walaupun seteguk, itu mereka nggak boleh. Tetapi sekarang coba kita lihat, orang-orang kafir, mereka malah dalam pandangan kita ya, pada kaya mereka. Mengapa Allah tidak menghancurkan mereka? Ternyata kemudian kita bisa sadar bahwa dunia ini adalah sebagai ujian untuk kita semuanya. Siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tetapi kemudian Allah telah menyiapkan bagi orang-orang zalim itu neraka yang akan membakar mereka, mengurung mereka dengan api. Sehingga jika orang kafir juga diberikan nikmat dunia, karena memang dunia tidak artinya dalam pandangan Allah, tidak ada harganya, sehingga mereka sebagai makhluk tetap Allah berikan wasilah atau jalan untuk mereka bisa hidup di dalamnya. Kalau jika dunia ini penting ya di sisi Allah, orang kafir tidak akan untuk apa mendapatkannya. Mereka telah ingkar kepada Allah. Maka pemberian dunia bukan urusan kemuliaan manusia, tetapi pemberian iman, petunjuk, dan amal solehlah yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga apa? Kita tahu tidak terlalu terpakulah dengan urusan dunia gitu ya. Tadi yang kita juga sedang bahas juga sebenarnya sangat relevan. Apalagi usia kita sudah tidak muda lagi. Menjaga hati kita ya agar tidak silau ya dengan kekayaan dan pencapaian orang-orang di sekitar kita yang tadi kita melihatnya berarti ke atas, itu nggak boleh gitu. Kemudian kita juga menanamkan rasa cukup dan syukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bersyukur bahwa kalau mereka orang-orang kafir kok malah lebih kaya mungkin dari kita, mereka hanya urusan-urusan yang sangat kecil, dunia yang dalam pandangan Allah hanya sesayap ekor nyamuk pun nggak ada, nggak imbang gitu, takdil ya. Imbang kan begini harusnya. Ini pun kalau ini dunia, sebelah kiri saya dunia, sebelah kanan saya sesayap ekor nyamuk, kalian bisa lihat berapa miligram itu. Ditimbang begitu di digital biar lebih ini, itu nggak akan imbang begini. Tetap yang apa namanya dunia itu kalah dengan ini. Nggak akan imbang, nggak ada artinya, gitu. Sehingga kita akan bisa lebih mantap lagi bahwa yang kita kejar wabtaghi kita adalah darul akhirah.
Kita kejar dengan apa? Dengan ilmu, dengan keimanan, dan amal saleh. Itu yang kemudian akan membuat dunia ini memang betul-betul nggak ada artinya. Orang kafir aja masih bisa minum, orang kafir aja masih makan, orang kafir masih bisa bersenang-senang. Itu hanya mata dunia saja. Ya. Sehingga ibu tetap bisa legowo, kalaupun sekarang posisi kita kalau hanya dari sisi nilai-nilai keduniaan gitu ya, yang dengan harta dan sebagainya kita tidak seperti mereka, karena memang dunia nggak ada artinya. Besok kita khairu wabqa itu besok di akhirat. Wal akibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik besok surga itu, yang kemudian kenikmatannya tidak terhingga, itu besok di surga. Demikian Ibu. Ya. Baik, demikian coba kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp datang dari Puji Nurwahyuni yang ada di Banjarnegara. Mohon tausiahnya Ustadz terkait mendoakan orang tua atau keluarga yang sudah meninggal karena biasanya setiap malam Jumat membaca Yasin dan Tahlil. Baik, jadi terkait dengan mendoakan orang tua ya yang sudah meninggal, tentu itu menjadi kewajiban kita sebagai anak ya, sebagai bentuk kita berbakti ya kepada orang tua kita yang telah memberikan bimbingan, arahan, sehingga ketika beliau sudah meninggal, kita memang patut dan sangat lazim untuk mendoakan beliau yang sudah meninggal. Tetapi memang yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mendoakan beliau-beliau ini adalah manakala beliau sebagai orang yang muslim, orang yang mukmin. Karena kalau mereka, mohon maaf, misalnya orang tua kita yang belum beriman ya, mereka masih musyrik begitu, itu kan kita nggak boleh. Misalnya di surat At-Taubah ya 113 misalnya di sana disebutkan bahwa tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik. Nah, musyrik kan berarti dia mensekutukan Allah. Sekalipun mereka kaum kerabat, sekalipun mereka kerabatnya Nabi gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Orang musyrik nanti akan masuk neraka karena tidak beriman. Karena mereka menjadikan andat, menjadikan pembanding, sandingan lain kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Mereka jelas masuk neraka. Lah kita kok mendoakan? Gak pantas. Kan begitu. Sehingga sama, ketika kita berdoa kepada orang tua, doakan orang tua kita. Memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Agar amal-amalnya bisa Engkau terima ya Allah. Jauhkanlah dari api neraka. Berikanlah nikmat-Mu, berikanlah fadilah-Mu, berikanlah kenikmatan-kenikmatan di barzah misalnya sekarang sedang menunggu. Ini yang pertama. Kalau orang tua kita adalah orang tua yang beriman, maka kita mendoakan menjadi satu amal soleh untuk kita. Yang kedua, ketika kemudian tadi dikaitkan dengan Yasin dan Tahlil, atau tahlilan ya, itu yang perlu kita kaji. Artinya apa? Tidak ada satu nas yang sharih sampai kepada kita terkait ketika sahabat-sahabat Nabi, bahkan ya putra-putra beliau, Ibrahim misalnya masih kecil ya, 8 tahunan gitu. Atau sahabat-sahabat yang mungkin mati syahid misalnya, tidak pernah sampai kepada kita setelah sholat kemudian Nabi membuat satu halakoh kemudian ada membaca Yasin misalnya, atau tahlilan misalnya. Itu yang kemudian kita perlu kaji. Sehingga sampai sekarang kita belum mendapat itu, sehingga kita tidak mengerjakan. Tetapi yang inti tadi, mendoakan orang tua itu sebuah amal saleh untuk kita, sehingga senantiasa di sujud kita, setelah sholat kita, kapanpun kita ingat, kapanpun kita melintasi, misalnya ada pengingat ada satu makbaro di sana ya, oh ingat ibu kita doakan, ingat ayah kita doakan. Itu yang bisa kami jawab. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Laura Pondang yang ada di Manado, Sulut. Ustadz, saya kalau berdoa selalu merasa ragu diterima karena ada saja bisikan akan dosa yang diperbuat. Kemudian yang kedua, kadangkala di saat berbuat baik ada saja bisikan merasa bangga dalam hati, apalagi kalau diketahui orang. Apakah ini bisikan setan? Baik, jadi perasaan kita ragu itu manusiawi ya, artinya itu hal yang wajar.
apalagi kita merasa banyak dosa, kemudian apakah nanti diterima dan sebagainya. Tetapi justru itu tanda hati kita itu masih hidup. Kita masih punya rasa gitu. Saya banyak berbuat dosa, kalau saya mohon ampun kira-kira seperti apa gitu. Tetapi kalau ini terus-menerus, ini yang menjadi bisikan setan itu. Menjadi senjata setan. Untuk apa? Menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sekali lagi bahwa ketika rasa ragu ini senantiasa hadir, itu justru menjadi wasilah setan untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Di Az-Zumar misalnya 53 kami bacakan bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Kita melampaui batas sejauh apa? Orang-orang yang sangat melampaui batas, mereka bisa membunuh ratusan orang, mereka bisa merampok harta-harta gitu. Siapapun mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, kapasitas sebagai hamba kok malah berbuat semena-mena itu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, kalau kemudian kita merasa ya ini senantiasa ragu-ragu, jangan sampai itu menjadi wasilah dari setan untuk kita dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kita memang setiap Bani Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan kita bertobat kepada Allah. Maka jauhkan rasa ragu-ragu itu, tapi itu hal yang wajar ya, tapi jangan sampai keterusan sehingga kita malah tidak memohon ampun kepada Allah. Kita tidak berdoa kepada Allah. Itu malah menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kenapa? Karena bisikan ragu adalah tipu daya setan. Bukankah setan menjanjikan kamu kefakiran ya, dan juga menyuruh kamu berbuat keji? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-Baqarah 268 ya. Itu bahwa setan itu akan senantiasa memberikan bisikan-bisikan itu gitu. Ini bisikan keraguan. Lah, ketika kemudian bisikan kita ketika berbuat baik biar apa terlihat orang dan sebagainya, ini juga bisikan setan. Kita nanti riya gitu. Kita nanti setiap yang kita kerjakan biar orang itu lihat kepada kita itu. Maka itu nggak boleh. Sehingga senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah bahwa ketika kita berdoa mesti ud'uni astajib lakum. Itu udah clear. Mesti Allah akan menjawab itu. Apakah akan dikabulkan langsung? Apakah disimpan besok di akhirat? Atau dihindarkannya kita dari keburukan yang setimpal dengannya? Itu sebuah hadis juga ada pada kita yang dari Ahmad ya sampai kepada kita dan Al-Hakim itu bahwa doa itu mesti dikabulkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya ud'uni astajib lakum. Tetapi kemudian kapan dikabulkan? Apakah langsung ya? Apakah kemudian disimpan untuk besok sebagai pahala di akhirat atau kemudian kita dihindarkan dengan dosa-dosa itu dari keburukan yang setimpal dengan dosa kita panjatkan kepada Allah dengan keikhlasan kita untuk memohon kepada Allah. Ini Ibu, jadi kami berharap dua hal tadi. Satu, keraguan harus kita hindarkan. Setiap diri kita mesti punya dosa, punya salah. Sebaik orang bersalah adalah kita tawwabun, kita bertobat kepada Allah. Karena qulu bani Adam khata' wa khata'ina tawwabun. Kemudian kalau memang kita berbuat baik tapi ada hal yang dilihat dan sebagainya, itu juga kita jauhi, kan itu juga bisikan-bisikan setan yang kita harus menghindari itu, karena nanti kita jadi jatuhnya riya. Demikian Ibu. Ya, baik. Ustaz, tidak terasa kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Sebagai penutupnya bisa disampaikan, Ustaz, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita betul-betul bersyukur kepada Allah di sisa-sisa hidup kita. Kita ada di majelis tafsir Al-Quran di MTA ini. Waktu demi waktu itu tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan. Senantiasa diingatkan melalui media-media kita ya, baik dari media sosialnya, kemudian juga dari media televisi dan juga radio. Semua itu menjadi satu bentuk bahwa MTA berkomitmen sebagai lembaga dakwah untuk senantiasa menyerukan ya manusia untuk kembali kepada Quran Sunnah. Termasuk pagi hari ini kita diberikan fasilitasi untuk bertemu, untuk kita bisa saling belajar bersama, mengingat apa yang sudah sampai kepada kita, pelajaran-pelajaran yang Al-Ustadz berikan kepada kita. Sehingga termasuk hari ini kita diingatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita untuk lihatlah kepada orang yang di bawah kalian terkait keduniaan ini. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan
meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ini hati-hati. Kalau sampai kata-kata agar kalian tidak meremehkan, berarti kalau kita bersikap sebaliknya itu senantiasa ndanga begitu. Kita tidak mensyukuri yang Allah berikan kepada kita sekarang. Itu bentuk yang sangat luar biasa, tidak pantas ketika kita diberikan Sang Khalik pencipta kita dan kita sebagai hamba ya yang dicipta. Itu kemudian akan menuntut seakan-akan saya juga harus seperti itu ya Allah. Saya juga harus yang seperti dia ya Allah. Ini kan kita memetakompli Allah. Apa hak kita sebagai hamba? Maka dengan hadis ini dan juga tadi di beberapa ayat yang kami sampaikan untuk bagaimana kita jangan melengos, jangan kita kemudian berpaling melihat orang dari sisinya, kekayaan-kekayaan yang didapat. Sementara yang harus kita tanamkan dalam hari kita adalah bagaimana kemudian kita senantiasa meyakini dan karunia Tuhan kamu. Warizku rabbika khairu wa abqa. Dan karunia dari Tuhan kamu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Kita berorientasi terhadap dunia itu hanya satu hal yang kemudian kecil. Tadi disampaikan ada pertanyaan tadi, hanya seekor sayap nyamuk pun tidak ada artinya. Tidak sama gitu, tidak seimbang. Artinya sangat kecil dunia ini. Sehingga yang kita cari wabtaghi kita, atakallah daral akhirah. Apa yang kemudian diberikan kepada untuk kita menyambut, kita memperbanyak investasi kita untuk di akhirat. Untuk dunia kita yang asli, tempat tinggal kita yang kekal, itulah tujuan nanti kehidupan kita, yaitu di akhirat besok. Sekarang di dunia, bagaimana kita berlomba, menambah dan menambah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka kemudian berbekalah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, kesehatan kepada kita, kemudahan kita dalam berbuat baik sehingga kita senantiasa betul-betul berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim. Dalam keadaan berserah diri kepada Engkau. Dalam berserah diri kepada Allah, kemudian saya juga beriman kepada Engkau, ya Rahmani Rahim. Sehingga tidak ada ucapan lain ketika kita meninggal selain la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Dan mudah-mudahan dengan kaul akhir kita itu sebelum Allah mencabut melalui Israel nyawa kita atau ruh kita, itu menjadi jaminan kita akan masuk ke dalam surganya. Amin. Saya kira ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Insya Allah di waktu mendatang bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wasan. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah. Semoga banyak manfaat bisa kita ambil. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat yang akan datang. Dan akhirnya saya Fauzan mewakili kru yang bertugas segera undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.